Ada filosofi yang dulu pertama kali dicetuskan itu oleh Kiai Abdullah Sahal kalau tidak salah, dari Gontor. Filosofi namanya filosofi titip. Titip. Ya. Oh itu ya. Jadi ketika kita menitipkan anak ke pesantren itu harus kita pahami filosofi titip itu. Oh, nah. Jadi yang pertama itu titip, kata beliau, T-nya itu adalah harus tega. Oh, ya. Harus tega, harus ridho bahwa anak kita itu bukan kita buang, tetapi anak kita ketika kita kirimkan ke pesantren itu adalah untuk masa depan mereka yang lebih baik gitu, bahwa ini adalah bagian daripada bentuk pengorbanan, bagian daripada perjuangan. Kemudian yang kedua, I-nya itu adalah kita harus ikhlas ya, bahwa tadi anak kita itu ketika kita kirim ke pesantren kan tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menjadikan mereka itu anak-anak yang soleh, yang menjadi qurratu a'yun. Tentu ini adalah ibadah yang sangat besar, dibutuhkan adanya keikhlasan dari kita sekalian. Kemudian berikutnya adalah kita harus tawakal, dari T yang kedua. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengikhlaskan, kita sudah berkorban. Istilahnya tadi adalah T-nya itu adalah tega. Sudah kita mengorbankan perasaan kita ya demi untuk sebuah perjuangan dan pengorbanan. Kemudian ikhlas, kemudian kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tentu pesantren itu bukan tukang sulap gitu kan. Jadi pesantren juga tidak mudah untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak kita, perlu proses. Maka tentu ini juga membutuhkan adanya ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada I yang kedua. I yang kedua adalah ikhtiar. Ya, ikhtiar, di mana kita tentu sebagai orang tua tidak boleh kita hanya sekedar menitipkan anak dan membiarkan begitu saja kan. Tetap harus memiliki peran, mulai dari doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah demi kesuksesan anak kita. Kemudian berikutnya ada huruf P yang terakhir dari kata titip. Itu harus percaya. Setelah kita menentukan pondok pesantren mana tempat anak-anak kita nanti ditempa, kita harus percaya kepada pengelola pondok pesantren. Oleh sebab itu tentu dalam memilih pondok pesantren juga harus benar-benar selektif. Beberapa pesantren juga misalnya tidak mengajarkan kebenaran ya, sehingga dengan demikian kita perlu selektif dalam membina pondok di dalam memilih pondok pesantren. Sehingga ketika kita sudah menentukan pilihan, kita harus benar-benar percaya.